Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rivaldo Palepi selaku perwakilan dari kelompok ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam studi kasus Cyber Sabotage and Extortion. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini, perkembangan teknologi yang sangat cepat serta kebutuhan tiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu bisa menjadi seseorang dengan berniat jahat membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan. Perbuatan yang melawan hukum salah satunya di dunia maya adalah kasus kejahatan cybercrime. Fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat aksi seperti kasus pencurian kartu kredit, hacking, dengan menggunakan situs dan menyadap transmisi data orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman keseimbangan atau kestabilan situasi, sehingga pemerintah dan aparat penyidik sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan khususnya dengan teknologi komputer, yaitu jaringan, internet maupun intranet. Salah satu contoh kejahatan dari cybercrime yang melalui dunia maya ialah sabotage cyber atau cyber sabotage. Cybercrime ini merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Baik, selanjutnya adalah cyber sabotage dan extortion. Sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan gangguan, perusakan atau menghancurkan data program yang sudah ada di komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Sedangkan extortion adalah pemerasan, tindak pidana di mana seseorang individu memperoleh uang, barang atau jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan mengancam atau menimbulkan kerugian bagi si korban tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh kasus pada cyber sabotage dan extortion. Jadi beberapa waktu lalu ada banyak berbunculan tentang antivirus palsu yang dirancang untuk menakut-nakuti user dengan menampilkan peringatan palsu yang menginformasikan bahwa komputer terinfeksi program berbahaya. Biasanya sering terjadi ketika sedang menggunakan komputer atau sedang browsing, lalu muncul iklan pop-up tentang software antivirus yang menyatakan bahwa komputer Anda telah terinfeksi virus. Di awal tahun 2017 pun sempat ada kasus yang menghebohkan dunia, yaitu ransomware WannaCry. Itu pun juga sama, sabotase dan pemerasan. Jadi si virus tersebut mengenkripsi file korban, lalu si korban dituntut untuk menebus sejumlah uang ya, jika si korban ingin data-data pentingnya kembali. Selanjutnya penyebab cyber sabotage and extortion. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, sistem keamanan jaringan yang melemah. Keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan aparat. Dan yang terakhir, kelima, para pelaku umumnya adalah orang yang cerdas, orang yang sangat ingin tahu yang besar. Selanjutnya, pencegahan cyber sabotage and extortion. Yang pertama, rutin melakukan update, upgrade, dan patch pada sistem operasi dan aplikasi yang dipakai. Kedua, memeriksa ulang dan memperbaiki konfigurasi sistem operasi, web server, dan aplikasi lainnya. Ketiga, menganalisa kembali servis yang aktif, matikan jika tidak perlu. Keempat, mengatur jadwal untuk melakukan backup data penting, konfigurasi sistem database, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi defense, tinggal menggunakan data backup.
Terakhir, melindungi server dengan firewall dan IDS. Penanggulangan tentang cyber sabotage and extortion. 1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya pencegahan kejahatan tersebut terjadi. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Maka kesimpulannya adalah cyber sabotage dan extortion merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menciptakan virus untuk mengganggu, merusakkan, atau menghancurkan data program komputer yang terhubung langsung dengan internet. Adapun salah satu cara mencegah cyber sabotage and extortion adalah dengan memeriksa ulang dan memperbaiki konfigurasi pada sistem operasi, web server, dan aplikasi lainnya, dan mengatur jadwal untuk melakukan backup data penting, file konfigurasi sistem, database, sehingga sewaktu-waktu terjadi deface tinggal menggunakan data backup.